Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Bek sayap Inter Ivan Perisic menegaskan semangat pantang menyerah menjadi kunci bagi Nerazzurri bersaing hingga akhir dengan AC Milan dalam perebutan gelar Liga Italia Serie A musim ini. Perisic sepenuhnya fokus untuk meraih hasil terbaik di pertandingan pamungkas musim ini melawan Sampdoria pada Minggu malam waktu Indonesia Barat. Masa depan Perisic bersama Nerazzurri memang tengah menjadi bahan perbincangan panas, sebab kontraknya di Giuseppe Meazza bakal berakhir dalam waktu dekat, tepatnya pada Juni 2022. Namun pemain Kroasia itu tampaknya tak terpengaruh dengan situasi tersebut dan merasa percaya diri seperti biasanya bahwa tim dapat menyelesaikan musim mereka dengan cara terbaik. Mengingat kriteria teratas dalam klasifikasi posisi di Serie A adalah poin dan head-to-head, maka Rossoneri pun memiliki keunggulan atas Inter Milan dalam persaingan. Dengan demikian, pasukan Stefano Pioli hanya butuh hasil seri saat melawan Sassuolo di laga terakhir untuk bisa memastikan gelar Scudetto, terlepas dari hasil apapun yang diraih oleh Inter Milan. Namun apapun masih bisa terjadi di pekan terakhir. Milan bisa saja tersandung melawan Sassuolo dan Perisic tetap optimis tentang peluang Inter. Adapun yang hanya bisa dilakukan pasukan Simone Inzaghi adalah memenangkan laga terakhir melawan Sampdoria. Sepenuhnya fokus pada hari Minggu melawan Sampdoria, tulis Perisic di akun Instagramnya. Jangan pernah menyerah. Striker Bolonya Marko Arnautovic mulai santer dikaitkan dengan mantan klubnya Inter Milan. La Repubblica melaporkan bahwa pemain berusia 32 tahun itu menjadi target Inter untuk memperkuat lini serang mereka pada kampanye musim depan. Arnautovic telah menjadi salah satu penyerang yang menonjol di Serie A selama memperkuat Bolonya dan penampilannya itu telah menarik minat sejumlah klub papan atas. Pemain internasional Austria itu memang tidak akan menjadi figur sentral di Inter, tetapi dia dipertimbangkan untuk menambah kedalaman dan kualitas di lini serang skuad Simone Inzaghi. Nerazzurri merasa jika Arnautovic yang pernah menjadi pemain mereka di awal karirnya akan menjadi opsi yang layak sebagai pelapis Lautaro Martinez. Inter sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan gelandang Roma asal Armenia, Henrikh Mkhitaryan musim panas ini dengan status bebas transfer. Ini menurut wartawan bursa transfer Italia Alfredo Pedula yang melaporkan bahwa mantan gelandang Manchester United itu belum menyetujui perpanjangan kontrak dengan Giallorossi. Menurut laporan tersebut, pelatih Nerazzurri Simone Inzaghi adalah penggemar berat Mkhitaryan dan melihatnya sebagai pelapis ideal untuk Hakan Çalhanoğlu. Filip Kostic dari Eintracht Frankfurt dan Andrea Cambiaso dari Genoa menjadi target Inter untuk menggantikan Ivan Perisic jika pemain Kroasia itu memilih pergi di musim depan. Calciomercato.com yang melaporkan bahwa Nerazzurri akan mencari bek sayap kiri jika Perisic pergi, dan bahwa Kostic dan Cambiaso adalah dua kandidat yang paling potensial. Dikabarkan Tuttosport, Inter tak akan menaikkan jumlah tawaran mereka sebesar 4,5 juta euro per musim, yang membuat pemain Kroasia itu semakin dekat ke Juventus, yang siap memberikan penawaran 6 juta per musim dengan kontrak 2 tahun plus opsi 1 tahun. Kostic selama ini telah menjadi target Inter di sejumlah jendela transfer di musim lalu, dan mereka dapat menghidupkan kembali pengejaran mereka jika Perisic pergi.
Sementara itu, Cambiaso juga akan menjadi salah satu pemain yang paling mereka minati dan masih muda dan memiliki ruang untuk berkembang. Selain itu, dengan biaya rendah, Cambiaso mungkin lebih diprioritaskan daripada Filip Kostic. Gelandang Arturo Vidal telah memastikan dirinya akan meninggalkan Inter Milan pada bursa transfer musim panas ini. Vidal sendiri mengonfirmasinya saat diwawancarai oleh media Chili Las Últimas Noticias bahwa dirinya tak akan berkostum nerazzurri lagi pada musim depan. Yang bisa saya katakan dengan pasti adalah bahwa saya akan pergi di musim panas ini, kata Vidal. Vidal diyakini semakin dekat merapat ke Flamengo pada bursa transfer musim panas ini. Dia baru-baru ini mengadakan jajak pendapat di Instagram terkait pilihan untuk bergabung ke Flamengo atau mantan klubnya Colo-Colo. Di sisi lain, Inter memang ingin menjual Vidal untuk memangkas tagihan upah di musim panas ini demi memberi ruang perekrutan pemain baru. Inter kemungkinan besar mempertahankan Lautaro Martinez di musim depan dan juga mengontrak Paulo Dybala untuk berduet dengannya di lini serang Inter. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa nerazzurri akan melakukan kebijakan pada tagihan gaji mereka yang akan memungkinkan mereka untuk menduetkan kedua pemain Argentina tersebut. Penandatanganan Dybala tidak akan mudah untuk diakomodasi mengingat gaji pemain berusia 28 tahun itu cukup tinggi. Namun dengan mengakhiri kontrak Alexis Sanchez, mereka dapat menyesuaikan pengeluaran gaji di musim depan. Lalu bagaimana kemungkinan Dybala berseragam nerazzurri musim depan? Selain Inter, klub besar Eropa lainnya seperti AS Roma, Arsenal, dan Atletico juga sangat meminati pemain Argentina tersebut. Dari Calciomer 1 melaporkan bahwa La Joya kemungkinan besar akan memilih Inter sebagai klub selanjutnya setelah dia kedapatan membeli sebuah rumah di kota Milano yang lokasinya berdekatan dengan markas Inter. Sehingga memperkuat spekulasi jika sang pemain bakal berseragam nerazzurri di musim panas ini. Meski belum ada konfirmasi terkait kesepakatan kontrak dengan Inter, namun CEO BP Marotta Santer diberitakan sejak lama melakukan pembicaraan dengan rombongan agen La Joya. Marotta diyakini bakal melayangkan tawaran resmi dalam beberapa hari ke depan, sementara itu Dybala pun sudah menemukan rumah baru di Milano. Dybala sendiri sangat menyukai keindahan kota Milan dan bersedia tinggal di sana. Dia disebut-sebut baru akan mendiami rumah tersebut jika mencapai kesepakatan dengan Inter. Inter dilaporkan tidak akan melakukan penjualan lebih dari satu pemain bintang di bursa transfer musim panas ini karena kondisi keuangan mereka jauh lebih baik ketimbang musim panas tahun lalu. Sebagaimana dilansir Gazzetta dello Sport bahwa nerazzurri tidak akan menjual dua pemain kunci mereka seperti yang mereka lakukan pada tahun lalu. Diizinkannya penonton hadir di stadion benar-benar membantu pemulihan finansial Inter di musim ini. Pemasukan yang diperoleh nerazzurri dari penjualan tiket di sepanjang musim ini mencapai 40 juta euro. Inter juga meraup total 60 juta euro dari partisipasi mereka di Liga Champions dan Coppa Italia. Selain itu, kerugian dan pengeluaran Inter pada musim ini juga jauh lebih sedikit ketimbang musim lalu. Kendati demikian, penjualan pemain kunci tetap diperlukan untuk membantu mengatasi kerugian klub seperti yang terjadi pada musim panas lalu. Tetapi mengingat skala kerugiannya jauh lebih kecil, maka Inter hanya akan menjual satu pemain berharga mereka di musim panas 2022 ini. Adapun pemain yang bisa dikorbankan Inter untuk meraup dana yang signifikan adalah salah satu dari Nicolo Barella, Alessandro Bastoni, Milan Skriniar atau Denzel Dumfries. Sebelumnya Lautaro Martinez Santer dikaitkan dengan kepergian dari Inter
Tetapi akhir-akhir ini Nerazzurri tampaknya mengurungkan niat mereka untuk melego pemain Argentina tersebut, terutama karena performa kuatnya akhir-akhir ini. Pemilik Inter Suning tidak tertarik untuk menjual Inter dan telah benar-benar melepas klub dari pasar. Menurut surat kabar yang berbasis di Roma I Giornale, bahwa pemilik Nerazzurri merasa semakin yakin di masa depan dan tidak lagi tertarik untuk menjual klub. Kabar mengenai penjualan Nerazzurri kerap menghiasi media. PIF menjadi salah satu kandidat utama menyelesaikan pengambil alihan menurut laporan dari paruh kedua tahun lalu. Laporan-laporan ini sebagian dipicu oleh kesulitan keuangan klub yang diperparah oleh masalah utang dan likuiditas di perusahaan induk Suning. Namun pemilik merasa bahwa keadaan telah stabil secara signifikan baik dengan Nerazzurri maupun dengan perusahaan induk mereka dan tidak ingin kehilangan kendali klub lagi.